3 baru berantem. Ini awal turun sudah ribut tampaknya Ijal, jadi kayak wow, amazing banget sih gue. Banget, tapi kalau misalkan kita lihat ya posisinya di sini justru Buriram United yang lebih diunggulkan, di mana mereka juga udah dapat high ground meskipun di bawah sana sudah ada yang menempati daerah low groundnya dan udah dapat compound juga. But di sini sedikit luas juga di mana para pemain dari Buriram bisa melakukan looting. Tapi lihat NFT di sini. Kita lihat di notifikasi dia berhasil numbangkan satu orang, tapi sepertinya masih knock saja, belum di commit kill. Sementara itu Time dan BN United sepertinya akan ada perang saudara di sini, Bang Aldo. Oke, tapi tampaknya mereka bakal bertemu beberapa saat lagi, jadi tampaknya harus diperhatikan dulu aja. Dimana Sakai akan coba membawa mobil van-nya untuk bisa mungkin melakukan sedikit rotasi, tapi Alter Ego pun cukup tenang di daerah dari Pekado sendiri, di mana mereka masih akan enak banget melakukan looting di tempat yang cukup besar. Dan harusnya sih kalau kondisinya seperti ini, seenggaknya semuanya rata level 2 sih, seenggaknya Ijal. Yes, betul banget. Dan dengan tidak hadirnya Bigatron kali ini membuat dia leluasa di daerah Pekado, karena kalau setahu gue bahwa para pemain dari Bigatron pun biasanya dia ada di pinggiran Pekado juga, biasanya scrapping di pinggiran Pekado juga, tapi sepertinya tidak terjadi untuk hari ini. Dan kita lihat di sini Silence sudah melihat informasi ada Time di sana, di depan sana, dan ini tentunya menjadi informasi sangat penting sekali untuk teman-temannya. Langsung shot call bahwa sekitar kurang lebih 50-70 meter di depan sana ada para pemain dari Time. Apa yang akan kita lakukan? Apakah harus melakukan flanking kiri terlebih dahulu ataukah mencoba untuk menabrak ke arah depan? Tapi sebelum itu kita lihat dulu nih, ada dari Easy Pie yang akan melawan tim dari NFT lagi dan lagi, harus bertemu dengan musuh di awal-awal waktu nih Bang Aldo. Oke, tapi ini kayak bertemu sama tim dari Easy Spy ya, bisa dibilang harusnya gue belum tahu sih bisa menjamin iya atau enggak, tapi harusnya NFT bisa melakukan beberapa perlawanan yang cukup serius karena tentunya sudah ada spray dan mengenai seorang piu-piu di sana, tapi masih bisa bertahan. Tentunya dimana kalau kita lihat di sini bakal ada energy drink yang bakal digunakan terlebih dahulu juga, jadi bakal jadi cukup apa ya, bisa dibilang harusnya cukup alot sih. Mereka bakal coba tuh tarik ulur aja Ijal. Yep. Setuju banget. Bahkan open fire juga tidak banyak dilakukan oleh tim dari NFT. Oh, tapi lihat sudah ada spray tadi ke area bawah. Tramones kali ini yang menjadi sasaran, tapi masih belum bisa menumbangkan seorang Tramones di sana. Hanya beberapa peluru saja yang menembus badan seorang Tramones kali ini. Easy Aspy cukup diunggulkan dari segi posisi tentunya karena dia punya posisi yang lebih atas. Visionnya otomatis lebih luas untuk terbuka, tapi NFT di sini tidak hilang akal. Lihat di sana ada combat yang sangat baik sekali dari Yop. Kali ini harus hilang satu orang. Buriram United Gen kali ini harus pulang dari Young Talent ke lobby lebih awal. Susun kali ini Buriram United berhasil meratakan dari tim Young Talent. Bang Aldo. Yes, yang Talent Star harus pos di posisi ke-15 saat ini dengan pemainan dari Buriram yang tidak akan membiarkan satu orang pun selamat. Bahkan tadi seorang flex yang tersisa terakhir akan terus dicari hingga akhirnya berhasil dilumatkan oleh pemain dari tim Buriram. Tapi belum berakhir juga karena ini masih terjadi pendekatan dari tim NFT dan juga Easy Spy, di mana pendekatan tampaknya tarik ulur dulu, masih mode untuk memperhatikan satu sama lain, mulai saling tertarik untuk menahan trigger. Tapi tentunya dari kedua belah tim, walaupun tadi sempat terjadi beberapa spray, sekarang mereka malah menjadi bermain dengan disiplin trigger. Mereka nggak akan melakukan trigger, mereka hanya menjaga angle-angle-nya aja. Walaupun kalau ngelihat dari kondisi saat ini, Easy Spy apalagi seorang Pika baik, ini bakal dalam masalah sih kalau pemain dari NFT akan masuk secara bersamaan. Karena stormnya jauh, madaranya juga jauh. Kalau seandainya pemain dari NFT sampai ada komit ke satu arah bersamaan, tentunya ini akan menjadi adegan gerbek sayur yang terjadi di sini Ijal. Yes, betul, setuju banget. Meskipun sepertinya jadi berbahaya juga kalau misalkan para pemain dari NFC tidak sadar bahwa ada storm di belakang mereka. Tapi tentunya setidaknya para pemain dari NFT bakal melakukan satu pressing dulu terhadap para pemain dari Easy Aspy. Tapi lihat, malah harus dijatuhkan para pemain dari NFC. Lihat, drone ke tengah. Dua orang harus take down kali ini. Lihat NFT apa yang terjadi. Dan lihat rata NFT lagi dan lagi harus terjatuh. Tim kebanggaan Indonesia kali ini harus ditumbangkan oleh tim dari Easy Aspy asal Vietnam, Bang Aldo.
Wah, sangat disayangkan, bahkan satu orang Madara berhasil mengaktifkan Mangekyo yang mendapatkan 3 pemain di sana. Dimana ini lo lihat deh, seorang Madara dia dapetin 2 orang dengan UMP plus 1 orang terakhir dan backup yang begitu cepat dari seorang Strom di posisi yang cukup berbeda. Jadi sebetulnya angle yang gue bilang berbahaya malah menjadi advantage yang didapatkan oleh tim dari tim ini ya, tim Easy Spy. Jadi malah tim dari NFT yang terlalu dini, dan menurut gue tadi emang posisi angle dari Madara enak sih, dia benar-benar di atas banget dan tidak ada yang nge-backup dari jarak yang cukup jauh. Akhirnya tim dari NFT harus keculik dengan cukup dini nih, Ijal. Yes, tambah lagi sepertinya dari tim NFT juga terlalu terburu-buru. Mereka belum dapat informasi di mana Strom berada, tapi mereka udah berani buat nabrak langsung satu orang tim dari Easy Aspire, yaitu Madara. Dimana Mangekyo tadi aktif semua pergerakan dari para pemain. NFT harus dilibas, dan itu dia tadi NFT again and again harus puas di posisi ke-14 kali ini. Kita lihat sekarang dari tim Takai Esports, Hades kali ini mencoba untuk mengamankan satu compound juga dari perbukitan kali ini. Masih tenang setelah tadi sedikit terjadi keributan, 2 tim harus dipulangkan ke lobby. Kembali tenang, Miramar yang gue kenal akhirnya kembali di sini, Bang Aldo. Oke, ini Miramar, ini bisa dibilang Miramar dengan mode default ya. Dengan mode default, tapi ringnya kembali ke arah tengah di arah dari Monte Nuevo dan juga San Martin dan juga Graveyard. Ini bakal jadi ring yang makin tenang nih, Ijal, karena semua tim pertama ada di dalam sana, komponnya masih cukup banyak, hanya sekitar ada 5 squad yang berada di luar ring, dan tentunya mereka pun masih possible banget untuk bisa masuk dalam zona, karena memang ini masih zona kedua, jaraknya juga cukup masih lumayan jauh, gapnya 1 menitan di mana mereka harus mulai bergerak. Walaupun mungkin beberapa tim nggak punya vehicle, mereka udah mulai bisa lari dari sekarang, tapi kalau yang udah punya vehicle mereka bisa bergerak agak sedikit mepet-mepet ya. Tapi ya balik lagi, ini bakal menjadi game yang cukup pasif menuju ke ronde mungkin round ketiga, tentunya di mana zonanya akan mulai mengecil lagi, baru mulai terjadi baku tembak yang serius kembali, hijau. Yes, betul banget. Tapi kita lihat sekarang point of view dari Alter Ego tentunya yang akan segera menghadapi tim yang ada di depannya tentu. Kali ini Super Una juga sudah mendapatkan posisi yang cukup baik, di mana dia membagi tim mereka menjadi 4 bagian ke area utara, selatan, barat, dan timur. Sudah notice juga ada informasi yang penting bahwa di depan sana udah ada satu musuh yang mereka belum notice siapa musuh di kompon besar sana di rumah beton, tapi kita lihat Super Una masih tidak bergeming, dia terus melakukan scouting terhadap tim yang di depannya. Tapi kita lihat di sini ya, terjadi pembegalan dari Power Rivals. Ternyata Made in Vietnam ini lawannya dibredel langsung. Apakah bisa untuk mendatang sebuah vehicle yang sini? Hati-hati kita melihat dari kali ini bagus banget dari seorang Api terlalu berbahaya, terlalu dekat dengan vehicle di sana. Max LV yang akan menjadi satu. Oh my god, sebelah kiri ternyata di sana bakal tuh masih belum berhenti kali ini. Apple melakukan backup, tapi sepertinya tim dari Made in Vietnam juga dalam bahaya di sini, Bang Aldo. Oke, tapi tentunya di sini Force Rivals pun akan coba untuk bermain dengan begitu agresif, walaupun di sini 2 orang sudah cukup hilang di sana, kehilangan cukup pincang untuk tim dari Force Rival, dan tim dari Made in Vietnam dengan catatan mereka masih bertiga. Jadi bisa dibilang ini akan menjadi 2v3 tentunya, di mana masih akan mencoba menghold posisinya, di mana seorang Asian juga cukup jauh posisinya juga kali ini, hijau. Jadi ya bakal ada seorang Pasha juga dari jarak yang cukup jauh untuk membackup, tapi kayaknya ini bakal jadi resiko sih, karena menjadi 1v3 plus 1 orang coba untuk backup, di mana seorang Max LV akan coba untuk lewat, di mana mereka mendapatkan 1 orang pemain dari Force Rival, dan hanya tersisa seorang Pasha doang yang mau gak mau harus bertahan sendirian, hijau. Yes. Jadi 2 lawan 1 kali ini keadaannya, tapi lihat seorang Max LV sepertinya bakal ditabrak langsung oleh seorang Pasha yang gak ada takut-takutnya nih. Udah ada smoke coba buat dilakukan untuk setup kali ini. Max LV masih mencoba untuk mendapatkan seorang Pasha di sana. Coba buat dipancing. Ada Zingo tadi dilakukan juga oleh seorang Max LV, tapi lihat coba ada Fresh Greeted kali ini. Coba dilempar oleh seorang Max LV. Pasha udah mengerti hal tersebut akan terjadi. Diras aja langsung, tapi lihat apa yang oleh seorang Pasha, ternyata dia datang untuk menyelamatkan temannya di sini, Apple. Wow. Grenade-nya ternyata di luar punya Pasha. Iya. Seorang Pasyanya
Nggak, pastinya itu dia masaknya bagus. Dia nahan dulu posisinya, terus habis itu pas kelihatan dari balik smoke, dia langsung lempar di in the right time, in the right moment. Dan gua nggak nyangka First Rival dengan posisi yang sangat tidak menguntungkan, mereka bisa melakukan clutch dan membalikkan keadaannya dengan begitu smooth. Dan ini menjadi adegan dimana 1 lawan 3, 1 lawan 2. Dan wow, gue cuma bisa bilang wow doang sih. Gak gua nggak expect, nggak bisa membayangkan skenario yang terjadi ini, tapi ya wow, ini luar biasa banget sih, Jal. Yes. Tadi gue sempet gak notice sepertinya apa yang terjadi. Dimana apakah grenade yang dilempar oleh seorang Pasha kah yang mengenai tim dari Made in Vietnam, ataukah justru bom mereka sendiri yang memantul? Tapi kayaknya enggak sih, tadi gak mantul ya lemparannya. Nggak mantul. Gak mantul Itu kan lemparannya benar-benar tetap masakan dari keluar Pasha kan? sih. Iya, masakan dari Pasha Iya. emang berarti bagus banget tadi. Oke, kita akan lihat juga tampaknya di sini tim dari Sugar yang berhadapan dengan Aura. Ada siapa yang coba melakukan spray dengan red dot sight-nya? Kalau kita di mana melihat ada 1 orang dari seorang Max T yang mulai terspray, kehilangan tentunya hampir semua darahnya. Masih bisa coba untuk lari, di spray kembali oleh seorang siapa ya. Kita lihat juga tampaknya seorang Mercy bakal udah mulai masuk terlebih dahulu. Kali ini 3 pemain dari Aura mencoba melakukan rush paksa karena seorang yang tampaknya berhasil dijatuhkan dan tampaknya bakal dirubah, di-convert menjadi poin eliminasi. Dan masih ada 1 orang lagi yang coba untuk menahan di posisi luar. Dan seorang Jaxi bakal coba ngecek di dalam rumah sudah memegang M249, dan juga bakal ada seorang dari Bear yang akan coba ngecek ke arah jendela di mana makan cek ke arah tim dari Aura berada. Dan Nesi pun masih coba untuk pantau-pantau gaming, tapi tampaknya seorang Nesi terkena hit yang cukup dalam. Setengah health bar yang harus hilang di sana, dan masih akan menggunakan first aid kit terlebih dahulu. Tampaknya pemain dari Sugar harusnya memilih untuk tarik mundur dulu sini, Ijal. Yes, setuju banget apa yang diomongin oleh Bang Aldo. Tapi lihat, Maxi harus terculik kali ini oleh para pemain dari Aura. Sudah mulai panas sepertinya, lihat. Bahkan terus-menerus peluru demi peluru dilesatkan oleh para pemain Aura. Jaxi kali ini mencoba untuk melakukan flying sepertinya, mundur ke belakang terlebih dahulu. No Mercy juga melakukan yang sama. Sementara itu Jaden tentunya sebagai rusher akan melakukan satu tabrakan penuh ke area depan sana. Ini sambil menunggu teman-temannya melakukan backup di kiri dan kanan. Jaden dan juga satu yaitu Vader kalau nggak salah tadi yang ada di depan. Oh enggak, justru mereka Aura yang narik mundur. Atau mungkin dia bakal muter buat nabrak ke area belakang. Ya tapi balik lagi ya, kayaknya mereka muter sih buat nabrak ke arah belakang. Feeling gue ya, karena Oke. pasti kondisinya tuh kentang, kayak mereka tuh tanggung banget, kayak oke lah, ayo kita maju sekali lagi, mungkin kita bisa dapetin at least 1-2 orang lagi. Tapi ya sekarang mereka lagi bisa dibilang ngadu-ngaduan aja ngelihat dari arah seberang gardu ya. Jadi mungkin akan terjadi adegan-adegan scouting dulu, melihat-lihat dulu kira-kira di musuh di mana berada. Tapi feeling gua sih kalau lingkarannya update mereka harus lari sih. Ternyata di Sugar sama Aura loh ringnya. Yes. Itu kebetulan banget ada di Sugar dan sama Aura. Ini tentunya Aura menjadi tim yang punya privilege tinggi sekali. Dan juga Tatakae ternyata. Takae sudah masuk ke area circle juga. Itu artinya 2 tim Indonesia yang ada di grup B, mereka sudah cukup aman posisinya. Sementara itu Alter Ego lagi dan lagi harus melakukan perjalanan yang cukup jauh, cukup panjang juga ceritanya setelah mengalami beberapa rintangan. Kali ini Alter Ego Limax juga sudah mulai menyusul ke area circle-nya. For Rivals Elpool di sana ternyata berhasil menumbangkan seorang Grimory di notifikasi terlihat, tapi sepertinya masih jauh juga, masih bisa di-revive oleh teman-temannya di sini, Bang Aldo. Oke, tapi Alter Ego pun tampaknya sudah mulai masuk Force Rifle akan menghadapi Takai. Tentu kali mana ada frag yang sudah dimasak, tampaknya seorang Tiger yang terjatuh oleh frag yang dimasak oleh seorang Ipul. Dengan begitu baik, revive akan dilakukan, tapi berbahaya sekali. Tampaknya seorang Hades, lihat ada seorang Ipul, dimasak lagi fragnya, mendapatkan 1 orang, tapi tampaknya seorang Hades berhasil di backup. Dan Pasha takes the one, masih ada seorang Pasha yang menunggu jadi 2 lawan 2. Takai harus pelan-pelan bisa melakukan fight kali di arah samping, tapi seorang Ipul follow up. Tapi Takai sayang sekali harus dilumatkan oleh Force Rifle. Walaupun hanya 2 orang, tapi lo lihat sebegitu tajam aim yang dimiliki oleh pemain dari tim Force Rifle dan sudah mengantongi 8 poin eliminasi, Ijal. Sakit banget nih Takai ini, emang bener-bener dia tadi lihat gak sih, meskipun dia ada di posisi bawah dulu awalnya di lower ground, dia coba naik sedikit-sedikit, dia coba buat manfaatin patahan yang ada. Ketika dari tim Takai coba buat spray, dia ziggle 2 kali, ada spray balik dan itu langsung rata coy.
para pemain dari Takai gila banget sih, aimingnya tajam banget. Para Terus pemain dia, dari For Rivals dia bisa ngepredik itu ya loh, frag granate loh. Jadi kayak, itu dia. oh dia lagi di sini nih, tajam banget masalahnya, bener-bener tajam ya. Tapi tentunya kita akan melihat dulu dari tim Buriram yang tampaknya kali ini akan menghadapi tim dari Sugar Young dan juga Wins Alita yang ada di seberang kali ini. Dan mereka akan mulai saling melihat dulu aja, ada beberapa tapping masuk ke arah mereka juga, di mana tampaknya main di Buriram player number 3 bakal coba untuk menahan terlebih dahulu. Kali ini melihat adanya kepala-kepala yang muncul jiggle-jiggle dari tim Wins Alita juga, di mana tampaknya mencoba bakal rotasi satu orang pemain dengan mobilnya players number 4. Tentunya yang masih bakal coba untuk dicari lo posisinya, bakal coba dimasak fragnya untuk bisa memberikan sedikit peringatan kepada pemain dari Wins Alita untuk tidak mendekat, dan juga mempredik apakah mereka berdekatan sekali oleh tim dari tim di sana. Tapi kita berpindah ke tim dari BN United. Tampaknya satu orang sudah terjatuh melawan tim Bacon. Smoke bakal dikeluarkan, ada seorang Nine Noise yang mencoba untuk memberikan tappingnya juga. Tampaknya seorang Marijuana akan coba melakukan jigglingnya di arah dari patahan gundukan tanah yang berada di wilayah mereka. Kali ini terdengar suara banyak frag, tapi dari belakang Alter Ego bakal join fight kembali. Tampaknya akan ada yang jadi third party, dan tentunya Alter Ego tinggal menunggu kegaduhan yang akan berakhir mungkin. Jadi mereka tinggal menunggu aja siapa yang akan menangkap spray sudah bakal digunakan oleh satu orang dari Noas, sudah megang M249, tapi ada tembakan tentunya peringatan dari Alter Ego di arah seberang sana, mulai menghit arah seorang Noas, di mana mereka bakal coba untuk tarik mundur naik ke arah mobil. Tapi Marijuana coba untuk menahan terlebih dahulu. Bandes bakal digunakan oleh seorang Nainozi, dan di mana satu orang pemain dari pemain Alter Ego mulai kelihatan oleh seorang Melenzi juga mulai coba di spray. Tapi tentunya kita lihat juga Potato kelihatan, tapi Potato masih bisa bertahan di balik gundukan batu di seberang sana. Ada tim dari Aura dan juga Force Rifle yang sudah standby di arah kejauhan, tapi tampaknya Nine Noise harus terjatuh oleh satu pemain di sana. Tapi tampaknya pemain dari siapa ya yang berhasil mencuri satu. Nine Noise juga berhasil dilakukan oleh seorang pemain dari Alter Ego, dan sementara itu juga tampaknya Marijuana terjatuh dan langsung di end begitu saja. Seorang Alpha of 5 kali akan mencoba memasuk sedikit frag granat yang maju ke depan. Seorang Capone bakal coba untuk melawan, terkena ledakan, tapi BN United tampaknya berhasil dilumatkan oleh Alter Ego Ijal. Ya, tapi masih belum selesai misi dari Alter Ego, karena di sini tadi orang yang sedang melawan seorang BN United yaitu Bacon Team, dia juga harus dilumat oleh Alter Ego. Tambah lagi kedatangan seorang Aura Esports di sini sebelah kiri membuat keadaan semakin rumit rupanya. Dan Melonzi sepertinya harus mundur terlebih dahulu bersama teman-teman yang lain, karena Alter Ego pun melakukan hal yang sama, tidak mau melakukan konfrontasi terlebih banyak lagi, sehingga mereka akan melakukan rotasi terlebih dahulu karena circle pun rupanya sudah mulai menyempit lagi di sini, Bang Aldo. Oke, tapi tampaknya tim dari Bacon pun nggak akan memaksa untuk berantem. Mereka yaudah kita tarik mundur ke belakang aja, masuk ke dalam zona. Sekarang Alter Ego pun sudah sampai di pinggiran bibir zona dan harusnya bakal bisa melihat siapapun yang berada di arah bawah. Tapi ini kurang menguntungkan karena di posisi kanan dari Alter Ego sudah ada tim dari Aura yang sedang melakukan pertempurannya melawan tim dari Force Rifles juga di sana. Jadi Alter Ego bisa jadi bakal diperhatikan oleh tim dari Aura karena ada suara vehicle yang bakal lewat. Ini dia spray terjadi ke arah tim dari Alter Ego. Tampaknya isi SP juga terjatuh oleh Force Rifle. Tampaknya Sugar Vero juga terjatuh oleh pemain dari Buriram juga. Tapi sekarang Jaxi akan fokus ke arah pemain dari Aura, arah dari pemain Alter Ego di arah bawah. Frag bakal dimasak, tapi tampaknya Meloji mendapatkan seorang Super Rena, di mana berhasil fragnya mendapatkan satu. Tapi ada pemain dari Baker yang mulai kelihatan, tapi tampaknya seorang Nine Noise berhasil dijatuhkan oleh seorang Jaxi dengan begitu baik. Coba di spray kembali, tapi Alter Ego kali ini posisinya akan sangat-sangat tersandwich oleh Aura dan juga Baker. Tapi No Mercy akan coba menahan, tapi tampaknya seorang Spav 5 kali bakal terjatuh, dan juga isi Spike Kabae harus juga terjadi, di mana Sugar Nesi juga hilang. Dan sementara itu di mana tampaknya seorang dari Narre akan coba untuk bisa melakukan smoke dan melakukan reviving atas seorang Potato kali ini, di mana posisinya cukup terbuka. Walaupun mereka memiliki 14, tapi mereka menjadi pusat perhatian karena banyak banget asap yang mengepul hijau. Yep. Waduh, lagi sedikit jatuh kurang lagi. menguntungkan. Waduh, jatuh lagi coy. Ini bakal terus dihajar sama granat sih kalau misalkan prediksi gue ya. Apalagi tinggal satu orang yang tersisa tim dari Alter Ego, dan sepertinya tim dari Alter Ego harus dipulangkan ke lobby kali ini oleh Aura, dimana hujan granat tadi langsung dilakukan oleh Jaden dan kawan-kawan. Sementara itu Jaxi sudah mulai mendekat. Dia mengerti, paham betul bahwa ada satu orang lagi, satu tim lagi yang ada di depan sana yang perlu mereka tumbangkan. Sementara itu si Aspai juga harus pulang ke lobby oleh para pemain dari For Rivals yang hanya tersisa 2 orang, tapi seperti punya banyak amunisi di sini. Wah, For Rivals nih, ini gak ngerti lagi gue. Oke, tapi tampaknya seorang Pasha harus terjatuh, dan Bacon
bakal coba untuk melakukan rushnya ke arah satu pemain terakhir. 4 lawan 1 sekarang harusnya di mana Force Rival akan kesulitan dan tentunya bakal dipulangkan di posisi kelima kali ini oleh tim dari Back in Time. Tapi belum berakhir juga karena tentunya dengan 4 tim yang tersisa kali ini masih ada tim Indonesia, harusnya masih ada Aura yang akan menunggu, ada Wins Alita, Back in Time, Buriram, dan satu lagi yang belum terlihat harusnya ada tim dari Aura sih yang akan masih menunggu di posisi seperti ini. Tapi tentunya yes, Aura masih ada, tentunya akan saling menunggu. Wins Alita juga bakal coba melakukan rotasi, tapi kali ini harusnya tim dari Aura sudah bisa masuk dalam zona. Boleh kelihatan juga oleh tim dari Back in Time melakukan spray ke arah seorang Deng yang boleh kelihatan juga melakukan suara TP ke arah depan, tapi tampaknya belum ada peluru yang bisa efektif mendapatkan satu pemain, hanya bisa mencicil sedikit saja. Tapi Buriram sudah mengamankan pinggiran dari zona juga karena mereka sudah masuk ke arah dari gardu listrik. Dan sekarang Aura malah di posisi yang cukup terbuka. Mereka kelihatan dengan adanya asap-asap, tapi keuntungan mereka adalah mereka berdekatan dengan kompon hijau. Yes. Tapi menurut gue masih oke juga kalau mereka akan melakukan rotasi ke area belakang sana, meskipun dia harus bertemu dengan Bacon, tapi secara jumlah mereka unggul, jadi menurut gue tidak ada masalah. Atau mereka juga bisa berotasi ke area kiri mereka di mana ada Buriram United di sana, tapi untuk masuk ke area sana cukup risky karena memang cukup open map juga di antara tebing-tebing tersebut. Lihat, tapi di sini Wins Alita rupanya melakukan satu tindakan yang sangat berani sekali di mana dia coba menantang Buriram United. Di sini ada BOT coba buat melakukan spray tadi ke area depan, tapi masih belum membuahkan hasil. Satu granat yang sangat on point tadi berhasil menumbangkan salah satu pemain dari Buriram United. Tapi sementara itu Wins Alita tidak tinggal diam di sana saja karena ternyata mereka udah nge-reveal juga. Selain ada Buriram United, di belakang mereka ada Back in Time, dan ini akan menjadi satu hal yang sangat-sangat buruk sekali bagi mereka kalau misalkan mereka tidak punya info tersebut. Betul, tentunya kalau kita lihat di mana kali ini dengan posisi terbuka, Aura harusnya memiliki advantage yang cukup besar sih, di mana tampaknya cuma terpasang satu orang juga. Jaxi mendapatkan satu orang Melon Z dari Back in Time, dan sementara itu kita sudah airdrop di depan kanan sana yang tentunya nggak bakal diambil sih, harusnya terlalu beresiko. Dan Aura akan mencoba menghold posisinya karena ini posisi yang enak banget buat mereka bertahan, tentunya di mana seorang Yongsi juga terjatuh dari seorang Aumstal. Nine Noisy mendapatkan seorang Deng juga, dan tentunya di mana pemain pertama sudah mulai terkecil satu demi satu. Tapi Buriram maka menahan di dalam zona dengan adanya asap. Ini pemain dari Aura juga harus masuk ke dalam zona, tapi tentunya sudah ada begal atau jatah preman yang ditunggu oleh pemain dari Buriram United hijau. Yes, Buriram United padahal tadi sedang melawan tim dari Wins Alita, tapi ternyata tidak cukup sampai di sana. Dia juga masih ada satu orang, yaitu player number 4 yang mencoba untuk terus-menerus melakukan pengintaian terhadap para pemain dari Aura Esports. Sementara itu Wins Alita kali ini justru malah berbalik keadaannya, yang awalnya dia tadi cukup semangat untuk melakukan spray ke area depan Buriram United di sana, tapi sekarang hanya tersisa 2 orang lagi saja. Bahkan dia harus ditumbangkan seorang BOT, langsung dirasmi saja dan rata. Kali ini tim dari Wins Alita harus menyerah. Di sana juga langsung Back in Time mendapatkan momentumnya, jadi tidak harus dijatuhkan. Tapi lihat, bagus sekali apa yang dilakukan seorang Jain di sini. 2 orangkah bisa ditumbangkan oleh dia atau tidak? Bakal menutup lebih dahulu, tapi lihat Molotov cukup mengganggu di sini. ISIS, apakah dia sadar bahwa ada pemain Aura yang menggunakan vehicle dan mencoba melaju ke area depan sana, dan sepertinya akan reda sebentar terlebih dahulu, Bang Aldo. Yes, tentunya keputusan sangat baik untuk menggunakan 40 untuk bisa menyelamatkan kedua temannya. Kali ini Aura masih punya harapan untuk bisa mendapatkan WWCD di game kali ini, tentunya di mana Bacon pun 2 orang terjatuh bakal menjadi 3 saat ini. Aura memiliki kesempatan 1 orang terakhir dari Nine Noisy yang bakal ditunggu. Frag Molly bakal dilempar terlebih dahulu. Kita lihat di mana Nine Noise bakal dipaksa untuk ditahan di luar zona, tapi ada balasan tentunya karena Nomekasi dalam masalah yang terbakar. Kali ini masih bakal coba untuk ditolong ke orang di sana. Masih seorang Nine Noise yang mencoba di hold, tentunya di mana satu pemain mencoba mendekat, tampaknya seorang No Mercy di revive dulu aja, dan menjadi tampaknya pertandingan cukup sulit untuk pemain dari tim Indonesia karena dihimpit oleh 2 tim dari Thailand, kali dari Back in Time dan juga dari Buriram United tentunya. Yes, apalagi tim dari Back in Time sendiri menurut gua dia sedikit punya privilege karena meskipun di daerah low, tapi lihat posisinya cukup bagus juga. Ada sudut yang nggak bisa ditembus oleh tim dari Aura, tapi sedikit demi sedikit tentunya nanti bakal mengecil dari circle. Aura mungkin akan sedikit unggulkan. Kenapa dia punya decision making untuk ada di tengah, supaya ketika circle mengecil dia justru yang bisa mendapatkan advantage paling besar. Tapi lihat di sini sepertinya
Justru dari Buriram juga udah mulai flanking ke area kiri. Aura Jayden berhasil mendapatkan noise di sana. Aura cukup kuat kali ini. Gue cukup senang dengan penampilan yang mereka perlihatkan kepada kita semua, di mana mereka masih stay berempat dengan smoke-nya juga, dengan vehicle yang dimanfaatkan juga. Dan lihat sekarang, mereka bakal menuju ke arah Buriram United kali ini. Masih ada player nomor 2 dan juga player nomor 4. Kita lihat ada play. Tapi masih ada backup di seorang Mercy di sana. Player nomor 2 kali ini akan menjadi di sana seorang Mercy. Lihat. Oh my god. Dan Buriram United harus apa oleh seorang Aura di sini. Lihat back in time. Memanfaatkan momentum yang sangat baik. Melon kali ini berhasil menjatuhkan seorang Jace di sana, Bang Aldo. Yes, tapi ini akan menjadi adegan yang kurang mengenakan untuk Aura karena akan menjadi 1v1 harusnya, karena sini No Mercy harus menang. Tapi kita akan menjadi duel antara dua pemain yang tersisa kali ini, dimana tampaknya seorang Melody cukup syarat dan No Mercy tampaknya nggak ada gundukan yang bisa melindungi, tentunya masih ada spray dari rata dan Melody akan coba lawan. Tampaknya No Mercy sudah harus terjatuhkan, masih ada seorang terakhir siapa ya, dan winner Chicken Dinner berhasil diamankan oleh Aura Esports hari ini. Wow, wah,